Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagaimana tentukan di dalam almanak kita, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan-perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asisera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi binatang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Dia menajiskan juga profet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping.
juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas toko, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang diberikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamosh, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Ammon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan suku-suku berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini diberikan tema bagi kita, reformasi spiritualitas. Reformasi spiritualitas. Dapat tadi kita melihat bagaimana menjadi inspirasi bagi kita adalah seorang tokoh Alkitab, Yosia. Yosia ini saudara kasih Tuhan, anak daripada Amon. Bagaimana dia saudara kasih Tuhan menerima tongkat estafet itu saudara kasih Tuhan dari ayahnya setelah ayahnya meninggal saudara kasih Tuhan. Dan raja paling muda juga termasuk saudara kasih Tuhan di dalam usianya 8 tahun pada saat itu, jika saudara dapat melihat di dalam kitab dari 2 Raja-Raja 22 itu. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Saudara kasih Tuhan, memberikan satu gambaran adalah tidak dipandang dari usia, tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan menghendaki dan Tuhan memilih dia, atau tongkat estafet kepemimpinan dari ayahnya, saudara kasih Tuhan, boleh diterima oleh Yosia. Namun saudara kasih Tuhan berbeda daripada raja-raja sebelumnya. Bahwa raja-raja sebelumnya, saudara kasih Tuhan, dalam kepemimpinannya ada juga penyimpangan-penyimpangan, ada berhala-berhala. Bahkan saudaraku tidak takut. Tapi dapat kita melihat kalau Ahaz, Yosia ini saudara kasih Tuhan, atau anak daripada bapak Amos ini saudara kasih Tuhan, Amon ini, dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu saudara dapat melihat di ayat 2 pasal 22 itu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud saudaraku, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian dikatakan saudaraku kasih Tuhan, sehingga Yosia ini saudaraku kasih Tuhan dipakai Tuhan untuk boleh mereformasi spiritualitas pada zaman itu. Kita baru memperingati yaitu tahun reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, 31 Oktober saudaraku kasih Tuhan. Peristiwa itu dilakukan oleh Dr. Martin Luther, yaitu di tahun 1517 saudaraku kasih Tuhan. Bagaimana dia mereformasi iman, sehingga tahun reformasi ada orang khususnya Protestan merayakan tahun reformasi ini. Demikian juga saudara kasih Tuhan melalui tokoh Alkitab ini yang memberikan inspirasi bagi kita saudara kasih Tuhan. Sejauh mana kita mampu mereformasi, sejauh mana kita mampu membuat satu perubahan yang tentunya lebih kepada yang terbaik, khususnya yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, reformasi ataupun pembaharuan itu mengingatkan kita, memberikan diri kita, memberikan suatu terobosan saudaraku kasih Tuhan lewat apa yang direformasi oleh Yosia ini saudaraku kasih Tuhan. Yosia ini saudaraku kasih Tuhan, melalui pembacaan kita tadi
walaupun dia muda, saudaraku kasih Tuhan, dia mampu untuk mengadakan reformasi sehingga terjadi, saudaraku, perubahan yang sangat-sangat signifikan pada masa itu di dalam kemasyarakatan, dalam khususnya dikatakan di dalam pemimpinannya dia sebagai raja di Yehuda. Saudara berkasih Tuhan, kita dapat melihat, saudara berkasih Tuhan, segala hal yang boleh dilakukan oleh Yosia ini, saudaraku. Saya mencatat ada beberapa, saudara berkasih Tuhan, yang boleh menjadi satu acuan bagi kita juga, bahwa hal-hal namanya penyembahan berhala, namanya penyimpangan, namanya segala penyimpangan daripada menyembah Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Inilah yang diruntuhkan, inilah yang dihancurkan oleh Yosia, saudara berkasih Tuhan. Tadi kalau sudah diingatkan kita bagaimana kita melihat tokoh ataupun seorang yang dipakai oleh Tuhan, Martin Luther itu, yang dikenal dia tiga atau trisola itu, saudara berkasih Tuhan, yang mengingatkan kita, yaitu sola fide, sola fide, dan sola gratia, dan sola scriptura. Demikian juga melalui, saudara berkasih Tuhan, Yosia ini, saudaraku, bagaimana dia mereformasi, dia boleh, saudara berkasih Tuhan, memberikan satu perubahan yang sungguh-sungguh Tuhan, yang sangat signifikan, yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki, yaitu hanya menyembah Tuhan. Saudara berkasih Tuhan, ada beberapa, saudara berkasih Tuhan, yang menjadi hal-hal yang direformasi oleh reformator Yosia ini, saudara berkasih Tuhan, yaitu seperti di ayat pertama, saudaraku, di ayat pertama dan ayat yang kedua, saudaraku. Yosia ini, apa yang upaya yang dilakukan oleh Yosia ini untuk mereformasi, saudara berkasih Tuhan? Dia mengumpulkan semua tua-tua, semua penduduk dari yang kecil sampai yang besar. Untuk apa, saudara berkasih Tuhan? Bahkan para imam-imam, para nabi-nabi masuk rumah Tuhan, membuat satu perjanjian. Perjanjian, saudara berkasih Tuhan. Dia mengikat perjanjian, saudara berkasih Tuhan, untuk hidup mengikuti Tuhan dan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara berkasih Tuhan, ini menjadi hal yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh Yosia pada zaman kepemimpinannya, saudara berkasih Tuhan. Dia boleh mengumpulkan semuanya, orang-orang bahkan yang kecil sampai yang besar, para imam, nabi-nabi, bahkan semua masuk ke rumah Tuhan, saudara berkasih Tuhan. Demikian juga, saudara berkasih Tuhan, hal yang dilakukan sebagai reformasi, saudara berkasih Tuhan. Bagaimana di Yosia itu memerintahkan imam besar Hilkiah. Dia, saudara berkasih Tuhan, memerintahkan imam besar Hilkiah, saudara berkasih Tuhan, untuk boleh bersama-sama menepati, bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan dan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah ajarkan, saudara berkasih, yang ditemukan di bait Allah itu, saudaraku. Demikian juga, saudara berkasih Tuhan, apa yang direformasi oleh Yosia ini, dia juga, saudara berkasih Tuhan, memecat semua imam-imam, dewa-dewa asing yang pernah dipakai raja-raja sebelumnya. Jadi raja-raja sebelumnya yang dipakai, ya, kalau kita melihat kadang-kadang seperti apa yang terjadi di negara kita, terkadang dalam satu kepemimpinan ada hal-hal yang bahkan sampai bikin demonstrasi, saudara berkasih Tuhan, demi untuk meruntuhkan kepemimpinan ataupun menggantikan posisi. Saudara berkasih Tuhan, hal ini boleh dilakukan oleh Yosia, saudara berkasih Tuhan. Dia memecat semua imam-imam itu, dewa-dewa asing yang pernah dipakai raja-raja sebelumnya. Karena raja-raja sebelumnya, saudara berkasih Tuhan, ada dalam kurun pemimpin selama mengandalkan Tuhan diberkati, tetapi mulai menyimpang ataupun mulai dia, saudara berkasih Tuhan, memberhalakan yang lain, saudara berkasih, menyembah patung dan hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, maka
akan runtuhlah kepemimpinannya. Saudara kasih Tuhan, demikian juga bahwa Yosia ini, bahwa semua tiang-tiang berhala itu yang di bait Allah di Yerusalem dikatakan dicabutnya, bahkan dikeluarkannya, dibawa ke sungai Kidron. Saudara kasih Tuhan, disingkirkan segala hal-hal yang menjadi berhala, saudara kasih Tuhan. Demikian juga semua pelacur-pelacur bakti yang ada di bait Allah dirobohkan sama sekali. Dirobohkan setiap pelacur-pelacur. Dan terkadang saudara kasih Tuhan, waspada motivasi kita dalam satu gereja, dalam kita beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga ada satu saudara kasih Tuhan, bukan gereja-gereja tertentu, sehingga sangat-sangat fanatisme, tidak mau terlalu ada band, saudaraku, karena lewat band bebas mereka dengan gaya, dengan berbagai banyak hal yang membawa kepada hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bukan kita menjas lewat band itu, tapi motivasi kita menyembah Tuhan. Apapun menjadi alat yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, mari kita tetap menjaga kekudusan diri kita. Saudara kasih Tuhan, waspada saudara kasih Tuhan, sehingga segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dihancurkan. Apa yang terobosan dilakukan oleh Yosia ini, saudara kasih Tuhan, dia menyingkirkan segala perbuatan-perbuatan yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Dikatakan lewat firman Tuhan tadi, ada pelacur bakti saudara kasih Tuhan di bait Allah. Demikian juga apa yang direformasi, apa yang juga disingkirkan, semua tempat-tempat penyembahan korban bakaran di Yehuda, Geba dan yang lainnya dibersihkan. Dikatakan semua tempat-tempat korban pembakaran itu dibersihkan, saudara kasih Tuhan. Ya, tidak mudah saudara kasih Tuhan membuat satu terobosan, namun dapat kita melihat perjuangan pada kepemimpinan Yosia ini, dan dikatakan dia baru 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Dalam kepemimpinannya dia membuat satu terobosan, pembaharuan, saudara kasih Tuhan, reformasi yang boleh dilakukan, saudara kasih Tuhan. Demikian tempat-tempat penyembahan anak-anak sebagai korban dalam api untuk dewa Molok, karena ada korban api untuk dewa Molok yang boleh dipersembahkan. Itu juga saudara kasih Tuhan dibersihkan oleh Yosia di dalam kepemimpinannya. Demikian juga semua kuda-kuda, kereta, dewa-dewa matahari dibakar habis. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, yang berikut mesbah-mesbah dibuat oleh Raja Ahaz, Raja Manase, dirobohkan dan diremukkan. Dikatakan tadi abunya dicampakkan ke sungai Kidron, sehingga bekas-bekas setiap korban-korban, bahkan berhala-berhala mereka itu semuanya dihancurkan, dibersihkan, bahkan dibuang ke sungai Kidron. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, ada banyak beberapa hal masih yang dilakukan oleh Yosia ini, saudaraku, di tengah-tengah kepemimpinannya. Demikian juga bukit-bukit pengorbanan yang didirikan Salomo untuk Asitoret itu, bahkan untuk Kosmas dan untuk Milkon. Demikian juga saudara kasih Tuhan, dia menghancurkan semua apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian saudara kasih Tuhan, semua bahkan tugu-tugu dikatakan tadi di ayat yang ke-14 itu, saudara kasih Tuhan, dia memecahkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Saudaraku semua, setiap tubuh-tubuh, bahkan tiang-tiang berhala yang mereka dewakan itu dihancurkan, bahkan ditutup dengan tulang manusia, dikatakan. Saudaraku kasih Tuhan, selama di dalam setiap tahun, saudaraku, bahkan orang-orang Yehuda ini tidak melakukan atau tidak merayakan Paskah. Tapi di ketika kepemimpinan Yosia ini, mereka melakukan perayaan Paskah dan harus dirayakan setiap tahunnya, sebagaimana di dalam kitab 2 Tawarik 35 ayat 18. Saudaraku kekasih-kekasih Kristus, sejauh mana kita sebagai mesbah Tuhan, bait Allah,
juga saudara kasih Tuhan di dalam epistel sebelum evangelium ini, yaitu dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 itu, bagaimana dasar iman kita teguh di dalam Yesus Kristus, bukan di atas segala berhala-berhala, bahkan dewa-dewa yang dipuja-puja saudara kasih Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai alat di tangan Tuhan yang sudah diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita harus menyembah Allah yang benar, itu Allah pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, mari kita adakan reformasi. Mau saudara direformasi, saudara kekasih Tuhan, segala hal-hal penyimpangan, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita hancurkan segala hal apapun di dalam diri kita. Mari kita kembali mengandalkan Tuhan dan hidup melakukan perintah dan ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya, sehingga dasar iman kita yang kokoh dibangun di atas dasar firman Tuhan dan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menolong kita, dimampukan kita di reformasi sehingga ada satu restorasi yang membuat satu ledakan atau membuat satu perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga gerejanya senantiasa boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan perubahan-perubahan bagi kita untuk menuju kepada kesempurnaan, sehingga hidup kita hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada minggu ke-21 setelah Trinitatis ini. Kami boleh diingatkan kembali di dalam pembaharuan iman kami, dalam pembaharuan spiritualitas kami, sehingga biarlah melalui firman-Mu yang menjadi satu gambaran yang boleh diberikan ataupun satu ketegasan di dalam kepemimpinan Yosia pada masa itu, boleh juga mereformasi kami untuk kami boleh tetap setia menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Biarlah Tuhan hidup kami, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.